Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Ayo kita bersama-sama memahami kitab Jurmiyah. Yang kemarin kita membahas tentang pengertian i'rab dan pembagian-pembagiannya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian yang pertama, yaitu i'rab rofa. Dan kali ini kita membahas soal tanda-tanda i'rab rofa, alamatur rafi dalam ilmu nahwu. Suatu kata dapat diketahui dibaca rofa jika ia memiliki salah satu dari 4 tanda i'rab rofa. Tanda-tanda tersebut yaitu dhamma, wawu, alif, dan nun. Keempat tanda ini jika memasuki salah satu kata, baik itu isim atau fiil, maka kata tersebut dalam keadaan i'rab rofa. Nah, dari keempat tanda tersebut, dhamma lah merupakan tanda yang biasa mewakili i'rab rofa, atau tanda utama i'rab rofa adalah dhamma. Nah, setiap tanda di atas mempunyai tempat-tempat tersendiri. Yang pertama kita bahas soal dhamma. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas bahwa dhamma merupakan tanda yang biasa mewakili i'rab rofa atau tanda utama i'rab rofa. Jadi jika ada suatu kata, baik itu isim, kata benda, atau fiil, kata kerja yang mempunyai harokat dhamma, maka ia pasti dibaca rofa. Adapun tanda dhamma, ia menjadi tanda bagi rofa pada 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim atau kata benda yang menunjukkan arti satu. Contoh, kata kitabun artinya buku atau suatu buku. Berbeda dengan isim tasniyah yang menunjukkan arti 2. Contoh, kitabani artinya 2 buku. Atau isim jamak yang menunjukkan arti 3 atau lebih. Contoh, kata kutubun. Nah, kita kembali ke pembahasan i'rab rofa, bahwa tempat pertama untuk dhamma adalah pada isim mufrad menunjukkan arti 1. Perhatikan contoh berikut ini. Qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Perhatikanlah huruf dal pada kata yang saya tandai hijau. Kata tersebut berharokat dhamma dan ia termasuk isim mufrad menunjukkan arti 1. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai fa'il, subjek atau pelaku. Dan seperti yang telah disebutkan bahwa isim mufrad adalah tempat pertama bagi dhamma. Yang kedua, jamak taksir. Tempat kedua bagi dhamma yang menjadi tanda i'rab rofa adalah jamak taksir. Jamak taksir sendiri adalah isim, kata benda yang menunjukkan arti lebih dari 2 atau banyak, dan termasuk bentuk jamak yang tidak beraturan. Contoh, kutubun yang artinya buku-buku. Adapun contoh jamak taksir dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. Ja'a ar-rijalu, para lelaki sudah tiba. Perhatikanlah kata yang saya tandai hijau, ar-rijalu. Kata tersebut berharokat dhamma dan ia termasuk jamak taksir, jamak yang terpecah dari bentuk aslinya. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai fa'il, subjek atau pelaku. Dan seperti yang telah disebutkan bahwa jamak taksir merupakan tempat kedua bagi dhamma. Yang ketiga yaitu jamak muannas salim. Tempat selanjutnya bagi dhamma yang menjadi tanda i'rab rofa adalah jamak muannas salim. Jamak ini adalah bentuk jamak teratur as-salim yang dikhususkan untuk perempuan, muannas. Contoh, orang-orang perempuan yang beriman, mukminatun. Adapun contoh jamak muannas salim yang dibaca rofa yaitu ja'at al-mu'minatu, orang-orang
perempuan yang beriman telah datang. Perhatikanlah kata yang saya tandai hijau, al-mu'minatu. Kata tersebut berharokat domah dan ia termasuk jamak mu'anats salim. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai fa'il, subjek atau pelaku. Dan seperti yang telah disebutkan bahwa jamak mu'anats salim merupakan tempat ketiga bagi domah. Selanjutnya, yang keempat yaitu fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun. Tempat selanjutnya bagi domah yang menjadi tanda i'rab rafa adalah fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun. Contohnya adalah yaktubu. Nah, yang dimaksud dengan fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun adalah ketika fi'il mudhari kata kerja tersebut yang pertama tidak terhubung dengan alif tasniyah, alif yang menunjukkan arti dua. Contohnya yaktubani, dia berdua sedang menulis. Yang kedua, tidak terhubung dengan wawu jamak, wawu yang menunjukkan arti jamak mudzakkar salim. Wawu dan nun, contohnya yaktubuna, mereka laki-laki sedang menulis. Nomor 3, tidak terhubung dengan ya mu'annas mukhatabah, huruf ya yang menunjukkan arti kamu perempuan sedang melakukan. Contoh taktubina, kamu perempuan sedang menulis. Nomor 4, tidak terhubung dengan huruf nun taukid, huruf nun yang dapat menguatkan suatu kata kerja. Contohnya yaktubanna, dia laki-laki benar-benar sedang menulis. Dan yang kelima, tidak pula terhubung dengan huruf nun niswah, nun yang menunjukkan arti mereka perempuan sedang melakukan. Contoh yaktubna, mereka perempuan sedang menulis. Nah, jika suatu fi'il mudhari terhubung dengan kelima huruf di atas, maka kata kerja tersebut tidak dapat menerima harokat domah. Berikut ini contoh fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun dan fi'il tersebut dibaca rafa. Muhammadun yaktubur risalata, Muhammad sedang menulis surat. Perhatikan huruf ba pada kata yang saya tandai hijau yaktubu. Kata tersebut berharokat domah dan ia termasuk fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak terhubung dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya mu'annas mukhatabah, nun taukid dan nun niswah. Selanjutnya yaitu tanda rafa yang kedua yaitu wawu. Tanda i'rab rafa yang kedua yaitu huruf wawu. Jadi sudah barang tentu jika suatu kata isim yang diakhiri hurufnya terdapat huruf wawu, maka ia termasuk kata yang dibaca rafa. Adapun tanda wawu, maka ia menjadi tanda bagi rafa pada dua tempat. Yang pertama yaitu jamak mudzakkar salim. Tanda jamak mudzakkar salim adalah wawu dan nun atau ya dan nun. Nah, wawu dalam jamak mudzakkar salim ini adalah menjadi tanda bagi i'rab rafa. Coba perhatikan contoh berikut ini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang beriman adalah saudara. Perhatikan huruf wawu pada kata yang saya tandai hijau, al-mu'minuna. Kata tersebut terhubung dengan huruf wawu yang mana ia adalah tanda jamak mudzakkar salim, maka kata tersebut al-mu'minuna dibaca rafa dengan tanda rafanya yaitu huruf wawu. Yang kedua yaitu asmaul khamsah. Tempat kedua bagi wawu untuk menjadi i'rab rafa yaitu asmaul khamsah, dan isim-isim 5 tersebut adalah abuka yang artinya bapakmu, akhuka yang artinya saudara laki-lakimu, hamuka yang artinya iparmu, fuka yang artinya mulutmu, dan dzumalin yang artinya yang mempunyai harta.
Nah, jika dilihat secara seksama, sebenarnya kelima kata di atas adalah gabungan susunan idhofah dari dua kata yang kemudian ditengahi dengan huruf wawu. Kita ambil contoh di atas, yaitu abuka. Salah satu yang membuat khusus dari isim asmaul khamsah adalah ia harus ditambah dengan huruf wawu jika dia dalam keadaan rofa. Jadi jika ditanya kata abuka itu i'rabnya apa? Maka jawabannya adalah i'rab rofa. Tanda rofanya adalah wawu sebagai pengganti domah karena ia termasuk asmaul khamsah. Nah, selanjutnya tanda i'rab rofa yang ketiga adalah alif, dan tempat alif hanya berada di isim tasniah. Dan yang dimaksud dengan isim tasniah adalah isim yang menunjukkan arti dua. Isim ini harus ditambah alif dan nun di akhir katanya untuk keadaan i'rab rofa. Contohnya adalah kitabani dan ditambah ya dan nun di akhir katanya untuk keadaan i'rab nasab dan jer. Contohnya adalah kitabaini. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk menjadi i'rab rofa maka isim tasniah harus ditambah alif dan nun karena memang tanda rofa yang ketiga adalah alifnya isim tasniah. Contoh isim tasniah beri'rab rofa dalam sebuah kalimat yaitu ja'a muslimani, dua orang Islam telah datang. Nah, kata muslimani adalah dalam keadaan i'rab rofa karena ia menjadi fa'il. Subjek, tanda rofanya adalah alif karena ia termasuk isim tasniah. Tanda i'rab rofa yang terakhir adalah nun atau tetapnya nun, dan tempat untuk nun ini hanya terdapat pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah kata kerja yang 5, yaitu semua kata kerja yang berwazan taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Taf'alani, kamu berdua laki-laki sedang mengerjakan. Yaf'alani, dia berdua laki-laki sedang mengerjakan. Taf'aluna, kalian laki-laki sedang mengerjakan. Yaf'aluna, mereka laki-laki sedang mengerjakan. Taf'alina, kamu wanita sedang mengerjakan. Perhatikan nun di akhir setiap kata. Nun tersebut adalah sebagai tanda rofa bagi af'alul khamsah. Contoh af'alul khamsah dalam kalimat antuma tadhhabani ilal madrasati sobahan, kamu berdua berangkat ke sekolah pagi-pagi. Kata yang ditandai biru adalah termasuk af'alul khamsah. Kenapa ia dibaca rofa? Karena ia menjadi khobar, dan setiap khobar predikat harus dibaca rofa, dan tanda rofa bagi af'alul khamsah adalah tetapnya huruf nun. Itu penjelasan tentang tanda-tanda i'rab rofa. Agar channel ini berkembang, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar nanti kalian dapat notifikasi bila mana ada video terbaru dari kami. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.